Belakangan ini sangat viral tagar kabur aja dulu, yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak anak muda yang mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke luar negeri, mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa tren ini kok bisa begitunya viral? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Dan selamat datang di isi saya. Tagar kabur aja dulu ya. Ini tuh sebenarnya muncul sebagai bentuk kecewaan terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia ini. Biaya hidup yang terus naik, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji yang layak, serta ketidakpastian masa depan membuat banyak orang ini merasa lebih baik mencari peluang di luar negeri. Yang mana fenomena ini menunjukkan bahwa banyak anak muda yang merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit, di mana mereka itu harus bekerja lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bayangin, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya harus bekerja keras mati-matian. Nah, ini bukan tanpa alasan. Data menunjukkan bahwa biaya hidup ini semakin tinggi, sementara pendapatan itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan harga barang dengan kenaikan gaji ini tidak sebanding. Naiknya harga barang sangat tinggi, sedangkan kenaikan gaji ini masih stagnan. Ada naiknya cuma sedikit. Harga kebutuhan pokok pun seperti beras, minyak, bahan bakar, ini terus pokoknya sangat tinggi lah, yang menyebabkan ini daya beli masyarakat itu semakin menurun. Di sisi lain ya, angka pengangguran ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, terutama bagi para lulusan baru yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Ada dapat pekerjaan tapi tidak sesuai dengan bidangnya, ya karena dengan adanya banyaknya orang dalam yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan luar negeri, peluang kerja di luar negeri ini lebih menjanjikan. Gaji yang tinggi, fasilitas yang baik, lingkungan kerja yang lebih kondusif, ini menjadi daya tarik utama bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan di luar negeri. Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, negara-negara Timur Tengah, ini menawarkan pekerjaan dengan kompensasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Bahkan, tidak heran jika banyak orang-orang itu mulai mempertimbangkan untuk bekerja atau bahkan menetap di luar negeri. Hingga akhirnya banyak orang-orang itu memilih untuk bekerja di luar negeri, baik sebagai tenaga profesional, tenaga kerja kasar, maupun digital nomad yang bekerja secara remote dari luar negeri. Bagi mereka ya, meninggalkan Indonesia bukan sekedar pilihan, tapi ini udah solusi atas ketidakpastian hidup. Dan ada banyak yang memilih bekerja di bidang perhotelan di Timur Tengah, menjadi perawat di Jepang, atau bahkan membangun karir di perusahaan teknologi di Eropa dan Amerika Serikat kayak Adidas, Nike, dan sebagainya. Melihat fenomena ini ya, pemerintah itu mulai angkat bicara kayak Menteri Ketenagakerjaan kemarin yang menyebutkan bahwa bekerja di luar negeri ini itu adalah peluang sebenarnya. Tapi bukan berarti menjadi solusi utama bagi rakyat Indonesia itu untuk pindah ke sana. Pemerintah mengklaim pemerintah itu sudah bekerja keras, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, banyak masyarakat itu yang merasa langkah-langkah yang diambil ini masih belum cukup untuk menjawab keresahan mereka. Kebijakan ketenagakerjaan yang kurang berpihak pada pekerja, sistem birokrasi yang masih berbelit, serta ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, ini menjadi faktor yang memperburuk situasi di Indonesia. Dan yang heboh kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Bahlil Lahadalia ini disorot publik di sosial media, full video beliau yang mengenai ramainya tagar ini, yang mana Pak Bahlil itu menyatakan bahwa masyarakat yang pindah ke luar negeri itu patut dipertanyakan jiwa nasionalismenya. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Makanya dengan pernyataan Pak Bahlil ini itu viral di TikTok, viral di Instagram. Sebenarnya ya, statement Pak Bahlil ini itu sudah dulu pada tahun 2023. Cuman yang heboh sekarang ya karena digoreng media, digoreng para kreator sebagainya.
Oke, saya tanggapi sekarang. Ketika kita bahas masalah nasionalisme ya, apakah memilih pergi ke luar negeri adalah bentuk kurangnya nasionalisme? Di sini saya akan menjawab dengan membawa dua pandangan. Pertama secara tradisional dan yang kedua secara modern. Kalau kita lihat menggunakan pandangan tradisional ya, nasionalisme ini sering dikaitkan dengan rasa cinta terhadap tanah air yang diwujudkan melalui kesetiaan untuk tetap tinggal, berjuang membangun negara. Nah, pandangan ini berakar pada gagasan bahwa setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam membangun ekonomi, sosial, budaya di negara Indonesia. Makanya ketika ada sejumlah pejabat dan tokoh publik menyatakan bahwa memilih pergi ke luar negeri ini bisa mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap negara, ya ada benarnya juga. Karena menurut mereka, jika misalkan anak muda terbaik Indonesia justru memilih meninggalkan tanah air, maka siapa yang akan membangun negeri ini? Apakah anak-anak muda yang SDM-nya rendah? Ya akhirnya nanti korupsi, disetir segala macam. Makanya kalau kita lihat menurut pandangan ini, seorang warga yang nasionalis itu adalah mereka yang tetap tinggal dan menghadapi tantangan di dalam negeri, berusaha mencari solusi dan tidak menyerah pada keadaan. Namun ya, di era globalisasi saat ini banyak yang melihat nasionalisme ini dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan pandangan modern. Ketika kita lihat dalam pandangan modern, nasionalisme ini menekankan bahwa rasa cinta tanah air ini tidak selalu harus diwujudkan dengan tinggal di dalam negeri. Tidak. Justru banyak diaspora Indonesia di luar negeri yang tetap memiliki peran besar dalam membantu negaranya. Dalam pandangan ini, meskipun ada di dalam negeri, kalau kerjaannya cuma korupsi, kerjaannya cuma bikin gaduh, kerjaannya cuma malak-malak orang yang gak jelas, maka lebih baik pergi ke luar negeri, gak usah balik ke Indonesia. Dalam pandangan ini ya, dalam pandangan ini. Makanya banyak warga negara Indonesia itu yang bekerja atau tinggal di luar negeri, tetapi itu tetap memiliki kontribusi besar bagi tanah air. Mereka mengirimkan devisanya ke dalam negeri, membawa pulang ilmu dan pengalaman, membangun jaringan internasional yang bisa membantu perekonomian Indonesia. Contohnya gini, banyak tenaga profesional di Indonesia itu yang sukses di Silicon Valley, Eropa, hingga Asia Timur, yang tetap berkontribusi dalam berbagai bentuk, mulai dari investasi di dalam negeri, hingga transfer teknologi. Artinya mereka ketika udah pulang ke Indonesia, ilmu dan pengalaman yang mereka dapat di luar negeri, itu dipraktekkan dan diimplementasikan di dalam negeri. Jadi kalau kita lihat dalam pandangan modern ini, orang yang bekerja ke luar negeri, itu kita gak boleh langsung vonis, oh ini. Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita lihat dulu, apakah dia berkontribusi kepada Indonesia. Jika misalkan berkontribusi meskipun ada di luar negeri, bisa dikatakan jiwa nasionalismenya masih kuat. Tapi sebaliknya, jika cuma ke luar negeri tanpa memberikan manfaat dan kontribusinya di dalam negeri, maka ya bisa dikatakan perlu dipertanyakan sih jiwa nasionalismenya. Karena faktanya banyak negara-negara di luar sana ini justru melihat keberadaan warga negaranya di luar negeri yaitu sebagai aset berharga. Negara-negara seperti Tiongkok, India, Filipina ini mendorong warganya ini untuk merantau ke luar negeri, memperoleh pengalaman, lalu kembali ke tanah air mereka dengan membawa inovasi baru. Bahkan banyak negara yang merangkul dan mewadahi terhadap diaspora ini. Agar saya gak dikatain cuman omong-omong aja dan cuman mengkritik, nih saya kasih solusi berpemerintah yang jika misalkan baik, ya ini bisa menjadi solusi lah untuk mengatasi diaspora ini. Ya tentu masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, ini bagaimana caranya lapangan pekerja yang ada di Indonesia ini diperbanyak lagi. Cuma jika misalkan pemerintah sudah tidak bisa untuk membuat lapangan pekerja ini lebih banyak lagi, gak apa-apa, orang-orang yang di Indonesia ini kerja ke luar negeri gak apa-apa. Tapi pemerintah harus melakukan langkah-langkah agar mereka itu memiliki jiwa nasionalismenya, ya tentu dengan berkontribusi ke dalam negeri. Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah, yaitu dengan cara membentuk lembaga resmi yang fokus pada diaspora. India itu memiliki Ministry of Overseas Indian Affairs. Sedangkan Nigeria ini memiliki lembaga yang disebut dengan Nigerian Diaspora Commission. Dan Filipina ini memiliki lembaga Commission of Philippines Overseas. Nah, Indonesia ini menurut saya ini dapat meniru model-model seperti itu dengan membentuk badan lembaga khusus yang bisa merangkul dan memfasilitasi diaspora ini. Ketika sudah dirangkul dan difasilitasi, langkah selanjutnya pemerintah itu menurut saya harus membangun jaringan diaspora global dengan cara menciptakan platform yang mana platform ini itu nanti bisa menghubungkan antara diaspora dengan tanah air kita, Indonesia. Kita contoh India.
India itu mengadakan secara tahunan Pravasi Bharatiya Divas itu di India. Sementara Nigeria itu menggelar acara tahunan Diaspora Investment Summit. Yang mana tujuan dari acara yang di Nigeria dan India ini ya tentu untuk menarik investasi dari warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Indonesia menurut saya ini bisa membuat forum serupa, membuat acara serupa agar bisa mempertemukan antara diaspora dengan negara kita. Baik diaspora yang profesional, seorang akademisi, dan investor. Ini bisa bertemu nanti dengan pemangku kebijakan dalam negeri. Jadi kan enak nantinya, mereka meskipun kerja di luar negeri, mereka bisa investasi ke Indonesia dengan melewati jaringan yang diciptakan oleh pemerintah kita. Nah, ketika program ini dijalan, ini menurut saya ini merupakan langkah yang sangat bagus. Apalagi yang lebih strategis, menurut saya pemerintah ini lebih mempermudah lagi dalam investasi dan keterlibatan diaspora. Karena banyak diaspora Indonesia ini yang menanamkan modal atau membawa bisnisnya mereka itu ke tanah air. Yang diperoleh dari luar negeri, mereka mau bawa ke tanah air. Tetapi mereka itu menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Solusinya menurut saya, negara itu harus memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan usaha, program pendanaan bagi diaspora yang ingin berinvestasi di Indonesia, membangun bisnisnya di Indonesia. Ini menurut saya ini bisa diadopsi oleh Indonesia ketika ada seorang diaspora yang mau memindahkan bisnisnya ataupun membangun bisnisnya yang diperoleh dari luar negeri untuk dibangun dalam negeri. Ini kan lebih mudah bagi mereka untuk membangun bisnis di sini. Dari permasalahan ini ya, yang bisa mengatasi ini tentu adalah pemerintah. Baik pemerintah itu mau mengatasi permasalahan sulitnya lapangan pekerja yang ada di Indonesia, atau jika misalkan pemerintah sudah tidak mampu mengatasi hal ini, solusi lain ya tadi sebagaimana saya sudah usulkan tadi, yaitu dengan cara merangkul dan memfasilitasi diaspora ini. Kemudian ketika mereka sudah merangkul, buatkanlah platform yang bisa membangun jaringan kita dengan mereka agar mereka itu bisa investasi di Indonesia. Ya kita tunggu aja nanti, apakah Indonesia ini bisa mengatasi masalah ini ya, atau kita ini akan terus kehilangan talenta-talenta terbaik yang pindah ke luar negeri, berkarya ke luar negeri, menguntungkan luar negeri. Kita tunggu aja nanti. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.